Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li ifadata wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrar fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima dan sekarang kita sudah sampai maqalah yang ke-24. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ishrun an ba'dil hukama. Maqalah yang ke-24 dari sebagian orang ahli hikmah. Annahu qala, sebagian ahli hikmah itu berkata, az-zuhdu khamsu khisal. Zuhud itu ada 5 hal terpenting orang itu bisa dikatakan zuhud. Zuhud itu tidak adanya ketergantungan hati kepada dunia. Zuhud itu bukan berarti orang tidak boleh untuk memiliki dunia, tapi yang dikatakan zuhud itu adalah orang yang hatinya tidak bergantung kepada dunia. Dan zuhud ini memiliki keutamaan yang sangat besar, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah dengan sesuatu yang ada di tangan manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Artinya kita itu tidak usah terlalu berharap memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang lain tersebut akan cinta kepada kita. Tapi orang itu kalau rakus, deket ada maunya, pengen dikasih ini, pengen dikasih itu namanya tidak zuhud. Kemungkinan besar orang itu tidak akan cinta kepada dia. Tapi kalau kita biasa-biasa, deketnya itu bukan karena ada maunya, itu akan dicintai oleh banyak orang, karena tidak ada tujuan-tujuan, kepentingan-kepentingan pribadi. Zuhud itu intinya ada 5. Pertama, as-siqatu billah, percaya terhadap janji-janji Allah. Walaupun orang tersebut orang yang tidak punya, orang fakir, orang miskin, tapi percaya terhadap janji Allah. Kalau ada orang tidak percaya terhadap janji-janji Allah, maka dia masih belum disebut zuhud. Janji Allah itu ya banyak, termasuk urusan rizki, termasuk urusan jodoh, itu semuanya janji-janji Allah. Yang penting kita harus yakin. Kalau tidak yakin, masih belum bisa disebut zuhud. Urusan rizki terutama, Allah itu menyebut rizki di dalam Al-Quran, innallaha huwar razzaq. Kalau dalam istilah ilmu nahwu, inna itu sudah menjelaskan tentang sebuah penguatan. Sesungguhnya Allah. Huwa itu artinya Allah, masih disebut Allah. Yang disebutkan masih Allah. Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Yang ngasih rezeki itu bukan pekerjaan, yang ngasih rezeki itu bukan orang, yang ngasih rezeki itu bukan jabatan, yang ngasih rezeki juga bukan bos, majikan, tapi yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita sendiri, karena kalau kita yang punya keyakinan yang ngasih rezeki adalah pekerjaan, ketika kehilangan pekerjaan, kita sudah kehilangan rezeki itu. Kita jangan membatasi rezeki dari satu pintu saja, karena memang Allah itu maha kaya. Yang penting kita itu yakin dan yakin. Saya ada cerita menarik.
hari sekarang hari Rabu ya, hari Ahad, hari Minggu kemarin saya diundang di acara satu haul pengajian sebagai undangan biasa, bukan sebagai penceramah atau apa. Saya duduk di situ, kemudian disuguhi kopi sama yang bagiannya melayani tamu itu. Kopi di depan saya pakai baju putih, sangat putih banget. Terus setelah itu ada orang datang salaman ke saya, tidak sengaja kakinya nyenggol kopinya itu, langsung tumpah ke baju saya, putih. Jadi akhirnya jadi coklat. Ada sebelah saya ada Habib bilang, "Oh Ustadz, itu tanda mau dapat rezeki itu Ustadz." Ya saya berpikir positif saja. Apa yang terjadi? Ya saya anggap itu sebuah doa. Jangan diartikan yang macam-macam. Oh itu kayaknya nanti mau dapat musibah ini, justru nanti bisa jadi kenyataan. Ya saya aminkan saja, saya positif aja, dapat rezeki. Akhirnya pulang, ada salah satu panitia yang nyalami saya, padahal saya bukan sebagai tamu undangan apa atau apa, tidak punya bagian apa-apa, tidak suruh mimpin doa, tidak suruh mimpin tahlil, tidak suruh ceramah. Pulang disalami sama panitia, tak buka di rumah, dapat uang 200.000 rupiah. Itu berarti tumpahan kopi berhadiah itu namanya. Yang penting orang itu yakin. Urusan jodoh juga seperti itu. Jangan gampang suudzon sama Allah. Jangan sampai kita punya keyakinan, saya masih diberi apa ya sama Allah. Dan selama ini kamu bisa hidup itu siapa yang ngasih kalau bukan Allah? Saya masih belum diberi ini, masih belum diberi itu. Kamu bisa jalan, yang ngasih siapa kalau bukan Allah? Bisa ngelihat, yang ngasih siapa kalau bukan Allah? Yang penting yakin terhadap janji-janji Allah. Semakin tidak yakin itu semakin tersiksa. Semakin tidak yakin semakin tersiksa. Saya tahadus bin Ni'mah. Saya itu tipe orang yang agak cuek, agak santai urusan rezeki. Saya itu seperti itu. Rumusnya itu kalau sudah rezeki tidak bakal kemana, kalau bukan rezeki ada saja. Jodoh juga seperti itu. Jadi kadang ada orang nyari rezeki itu dengan cara berbohong. Semisal mendaftar satu pekerjaan, syaratnya ini dan itu, padahal dia tidak punya syarat ini dan itu, tapi dia mengaku punya syarat ini dan itu, hanya demi mendapatkan rezeki. Tapi prinsipnya yang penting orang itu jujur, insya Allah rezekinya juga tidak bakal kemana. Kalau sudah memang bagiannya, ya tidak mungkin menjadi milik orang lain, itu nanti akan sering sakit hati. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Sesuatu yang memang ditakdirkan untuk orang lain tidak bakal sampai kepadamu. Walladzi kusimlak hasilun ladai. Dan sesuatu yang memang menjadi milikmu akan sampai kepadamu. Itu sudah prinsip, itu sudah tidak bisa diganggu gugat, itu harga mati sudah tidak bisa. Nah itu cirinya orang zuhud itu, dia percaya terhadap janji-janji Allah, percaya terhadap janji-janji Allah. Jadi kalau saya itu misal sekarang tidak punya uang, saya orangnya santai. Oh nanti dapat uang dari mana? Orang, apa kamu tidak yakin kalau kamu punya Allah yang maha kaya? Oh nanti dapat dari siapa? Bagi Allah tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya itu serba mudah bagi Allah. Semuanya serba mudah. Saya pernah mengalami satu peristiwa, satu kondisi. Ya tadi itu, ya namanya orang ya, pasang surut. Kadang juga ada pegang uang sama sekali. Tapi saya yakin bahwa besok itu pasti pegang uang. Orang yang tidak nyembah saja dikasih makan sama Allah, kok kita yang masih sholat tidak yakin tidak dikasih rezeki sama Allah? Ini kan keterlaluan. Dari mana cara berpikir seperti itu?
Saya jam 1 malam itu ada tamu. Coba ya, tidak sesuai dengan pikiran manusia. Jam 1 malam itu ada tamu di rumah sini. Setelah itu ya seperti biasa, tamu mau konsultasi, pengen minta bantuan, pengen minta tolong. Dan setelah itu pulang, saya dikasih sesuatu, dikasih uang yang cukup banyak. Oh begini ya. Jadi kita itu harus yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki. Cuma bagaimana caranya itu bukan urusan kita untuk mikirkan. Aja tambah stres itu. Saya kan sudah ada kerja, saya kan sudah tidak jualan, saya kan sudah tidak kenal dengan orang yang banyak uang. Ya bagaimana caranya saya dapat rezeki? Pasrahkan kepada Allah. Kalau Allah itu maha segalanya. Urusan nanti caranya bagaimana itu bukan urusan kita. Yang bikin orang itu stres itu memikirkan yang bukan tugasnya. Itu akhirnya jadi galau, jadi stres. Itu yang pertama. Wattabarri anil khalqi, terbebas dari makhluk. Artinya hatinya itu tidak bergantung kepada makhluk, tapi hatinya itu bergantung kepada Allah. Satu contoh, misalkan saya dikasih uang orang 1 miliar misalnya. Berhayal kan tidak apa-apa. Dikasih uang 1 miliar. Kalau orang itu zuhud, maka hatinya dia tidak selalu condong kepada orang itu, tapi dia yakin bahwa uang 1 miliar itu tidak akan sampai kepada saya kecuali atas izin dari Allah. Jadi semuanya itu adalah dari Allah. Itu namanya terbebas dari makhluk. Hatinya tetap meyakini bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari campur tangan Allah. Itu namanya at-tabarri anil khalqi. Yang ketiga, wal ikhlasu fil amal. Ikhlas di dalam beramal. Ini ciri-ciri orang sudah menempati makom zuhud. Kalau ada orang tidak ikhlas beramal, maka tandanya dia masih belum zuhud. Kenapa kok masih belum zuhud? Berarti masih ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Orang tidak ikhlas itu kan ya. Orang tidak ikhlas itu kan tujuannya karena ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dimuliakan, ingin mendapatkan jabatan. Itu kan berarti hatinya masih bergantung kepada selain Allah. Sehingga orang itu tidak bisa disebut orang zuhud. Disebutkan oleh seorang ulama bernama Yahya bin Mu'ad, la yablughu ahadun haqiqata zuhdi hatta yakuna fihi thalasu khisal. Orang itu tidak akan sampai kepada hakikat zuhud kecuali setelah dia mempunyai 3 hal berikut ini. Pertama, amalun bila alaqatin, beramal tanpa ada tendensi, tanpa ada hubungan dengan orang lain. Maksudnya amalnya ikhlas, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena ini, bukan karena itu. Yakin pokoknya orang itu tidak ikhlas, tidak akan bertahan lama. Amalnya itu tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Orang itu kalau tidak ikhlas tidak akan bertahan lama amalnya. Contoh misalkan ada orang istiqomah ke masjid untuk sholat jamaah, tapi niatnya itu karena ingin mendapatkan simpati, misalnya ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Maka pada saat orang lain tidak memberikan perhatian kepada dia, selesai sudah amalnya. Dicela sedikit sama orang, sudah tamat, selesai sudah amalnya. Itu tanda orang tidak ikhlas. Tapi kalau orang ikhlas karena hatinya itu tertuju kepada Allah, urusan orang lain mau muji, mau mencela, mau menghina, tidak ngurus sudah. Bukan urusan saya. Karena memang tujuannya adalah Allah. Wa qaulun bila tama'in. Yang kedua adalah ucapan dengan tanpa pengharapan. Artinya tidak berharap dari orang lain. Ngomong yang ngomong, ngajar yang ngajar, tanpa ada harapan untuk diberi sesuatu
dari orang lain. Cuma ketika diberi juga boleh untuk diterima. Seperti itu adatnya Sadah Ba'alawi itu seperti itu. Jadi kalau dikasih sesuatu itu boleh untuk menerima, tapi kalau tidak dikasih tidak boleh untuk minta. Itu adatnya Sadah Ba'alawi seperti itu. Wa izzun bila riyasatin, dan mulia tanpa ada kedudukan. Itu tanda orang yang sudah benar-benar mencapai hakikat zuhud. Mulia tapi tanpa harus memimpin. Itu orang zuhud, benar-benar zuhud itu orang seperti itu. Nanti akan saya contohkan cerita-cerita orang-orang yang zuhud. Yang ketiga, yang keempat, wahtimalul zulmi, dan dia itu bisa menerima kedoliman. Artinya dia itu mampu untuk merasakan sakit, baik sakit itu dari ujian, cobaan maupun yang lainnya. Kuat untuk tersakiti, gitu loh. Itu tanda orang zuhud. Kuat untuk tersakiti itu tanda orang zuhud. Karena sejatinya setiap cobaan yang menimpa kepada kita itu akan memberikan satu hal yang berharga yang bisa kita miliki, yaitu pahala. Mestinya orang itu ketika paham seperti itu, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian dan cobaan, maka dia akan senang. Karena tanpa harus mencari, dia akan mendapatkan pahala yang cukup banyak. Jadi pahala itu bukan cuma bisa didapatkan dengan sholat, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan ini dan itu, tapi juga dengan kita tahan banting ketika mendapatkan ujian. Enggak iklan apa biasanya tahan banting itu. Dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal. Zuhud di dunia itu bukan dengan cara mengharamkan yang halal, bukan. Wala idha'atil mal, juga bukan dengan menyia-nyiakan harta. Artinya hartanya dihabis-habiskan dengan niat saya ini orang zuhud, bukan. Tapi zuhud itu yang sebenarnya walakinna zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadika aw saqa minka bima fi yadillah. Zuhud itu kita tidak percaya terhadap apa yang ada di tangan kita. Maksudnya kita itu tidak begitu merasa tenang sesuatu yang ada di tangan kita, baik itu uang maupun yang lainnya, melebihi keterangan kita dengan apa-apa yang sudah menjadi janjinya Allah. Satu contoh begini, kita pegang uang 1 juta. Kita itu biasanya tenang hatinya biasanya, karena uangnya, bukan karena apanya. Tapi kadang-kadang dia itu tidak bisa merasakan hatinya itu bahwa ini adalah rezeki dari Allah, sehingga ketika uang hilang itu maka dia sudah goyah, dia sudah hilang keyakinannya kepada Allah. Maka orang zuhud itu dia lebih yakin, lebih kuat keyakinannya terhadap apa yang ada di kekayaan Allah dibanding apa yang ada di tangannya. Itu namanya zuhud. Agak susah ya dipahami. Paham? Orang punya uang 1 juta, orang punya HP iPhone misalnya, harganya berapa iPhone itu? 5 jutaan apa berapa? Hah? Yang paling murah 5 juta ya. Dia boleh pegang seperti itu, tapi jangan sampai mengalahkan dia pegang seperti itu terhadap ketenangannya terhadap janji-janji Allah. Karena janji Allah itu lebih kuat untuk dipegang, dia masukkan di dalam hati dibanding dia memegang apa-apa yang bersifat duniawi. Itu namanya orang zuhud. Wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba minka fiha law annaha ubqiyat laka. Dan engkau lebih suka terhadap pahala dari sebuah musibah jika engkau mengalami musibah itu, engkau lebih suka dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang sekiranya kamu tidak mendapatkan
pahala. Itu tanda orang yang zuhud. Ya santai aja, hidup itu perlu untuk ditertawakan, biar kita itu banyak bersyukur. Tertawakan saja. Kenapa kok sering gagal? Kenapa kok sering tersakiti? Sudah tertawakan saja. Itu cara Allah untuk kita ingat kepada Allah. Kadang orang itu susah untuk disuruh ingat sama Allah. Suruh ingat sama Allah melalui ibadah itu kadang susah. Baru ketika tersakiti, didolimi, gagal, dan hal-hal yang lain yang menyakitkan, itu kadang-kadang orang itu baru ingat kepada Allah. Jadi hakikatnya ketika Allah tidak memberi sesuatu, kadang-kadang Allah itu memberi sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu ingatnya hati kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih besar dibanding ingatnya hati kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kepada kalian. Coba ya bayangkan, kalau misalkan saya misalkan disebut sama orang, oh ini begini, diingat terus, diceritakan sama orang. Apalagi yang ngomong itu orang yang punya posisi yang cukup terkenal, maka orang itu akan bangga. Tapi bagaimana jika yang mengingat itu Allah, mengingat dalam tanda kutip ya, karena Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Artinya Allah itu memperdulikan kepada hamba tersebut ketika hamba tersebut ingat kepada Allah. Sudahlah, santai aja, hidup itu santai. Kasih kaya ya alhamdulillah, kasih miskin ya alhamdulillah, kasih cantik ya alhamdulillah, kasih jelek ya alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Tertawakan saja itu dunia, agar kita itu semakin tenang terhadap takdir Allah. Itu yang paling penting. Yang berikutnya, yang kelima, wal qanaatu bima fil yad. Qanaah, menerima dengan lapang dada apa-apa yang ada di tangan kita, apa-apa yang kita miliki. Itu tanda orang zuhud. Akan saya contohkan beberapa kisah orang yang zuhud biar paham. Intinya zuhud itu jangan terlalu bergantung kepada dunia. Terlalu bergantung kepada dunia itu menyakitkan. Betul, menyakitkan. Dunia itu termasuk apa? Ya termasuk harta, termasuk jabatan, termasuk uang, termasuk jodoh. Udah pasrahkan semua kepada Allah. Bisa jadi orang masih belum datang jodohnya, kurang pasrah sama Allah. Ini kok gagal lagi, kurang pasrah sama Allah, kurang yakin. Yakin ya pasti akan datang, kalau sudah waktunya pasti akan datang. Kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, Al-Quran itu sepertiganya semuanya mencela kepada dunia dan mendorong untuk zuhud kepada dunia. Sepertiga Al-Quran. Saking pentingnya orang zuhud di dunia, tidak terlalu bergantung hatinya kepada dunia. Ada namanya Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim ini memang terkenal seorang ulama, seorang wali yang kaya dan keluarganya kaya-kaya. Syekh Abu Bakar bin Salim ini termasuk keturunannya ya Habib Umar bin Hafid ya termasuk kaya. Yang pernah saya ceritakan, pernah mobilnya diambil sama orang, beliau tidak gerak sama sekali, senyum dan reaksinya biasa-biasa saja. Ini putarnya Syekh Abu Bakar bin Salim, namanya Al Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kaya beliau itu. Kemudian ada orang yang kayak semacam suudon begitu. Itu gimana ya? Itu putarnya Syekh Abu Bakar, yang Syekh Abu Bakar ini seorang wali min auliyaillah, tapi kok putranya kaya. Masa iya orang punya banyak harta tapi hatinya bisa dekat dengan Allah? Masa iya? Masa bisa? Ada orang seperti itu di majelisnya Al Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian dikasyaf sama beliau. Dikasyaf itu, tahu dikasyaf? Dibuka hatinya itu. Kemudian beliau berkata di majelis itu, "Lau dhahaba jami'u ma tara ma taharrakat fiyya sya'ratun wahidah." Seandainya hilang semua yang kamu lihat dari kekayaan yang aku miliki, maka tidak bergerak satu rambut pun yang ada di dalam
tubuhku. Satu rambut tidak bakal bergerak. Artinya ya biasa-biasa. Adanya, tidak adanya itu sama. Itu Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Saleh. Coba orang sekarang ada yang ngambil uangnya 100.000, kurang ajar, ngata-ngatain anjing, macam-macam sudah. Itu berarti hatinya masih bergantung kepada dunia. Santai aja, tertawakan itu. Itu kisah-kisah yang harus kita jalani di dunia ini. Nggak usah susah-susah. Ada juga Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Saleh ini pernah ngirim kurma yang cukup banyak ke daerah Basrah. Di Basrah itu banyak orang yang sedang mengalami sakit di sana. Sehingga waktu kurmanya Al-Habib Husain ini datang ke daerah Basrah, mereka semuanya ngambil berkah dan niat berobat dengan memakan kurmanya Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar. Ya, karena memang makanannya orang sahih itu kan menjadi obat, makanannya orang pelit itu jadi penyakit. Sampai di situ satu buah kurma itu dijual dengan 1 dinar. Ya anggap saja satu buah kurma itu ya kalau dijual ya udah sampai 1.000. Anggap saja kalau nilai rupiah itu dijual 1 dinar. 1 dinar itu ratusan ribu. Karena kurmanya Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar. Kemudian falamma atauhu bid-danarir qala lahum. Ketika melihat keadaan seperti itu, Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar ini bilang kepada mereka, alam aqul lakum inni la uhibbud dunya. Aku ini sudah bilang kepada kalian, aku ini tidak cinta dunia, walakinnaha hiya tuhibbuni, akan tapi dunia yang suka kepadaku. Jadi ada orang-orang seperti itu, dia lari dari dunia, tapi justru dunia. Dan memang rumus dunia seperti itu. Rumus dunia itu orang seperti orang dan bayang-bayang. Bayang-bayang semakin dikejar, maka dia akan lari, Ya, dunia seperti itu. Nanti akan diperbudak oleh dari dunia. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, ini gambaran-gambaran orang yang terlalu cinta kepada dunia. Ada orang itu yang ketika menerima dirham, atau sekarang contohnya misalkan menerima HP atau menerima mobil, itu dia bisa menjelaskan dengan detail. Oh, ini HP ini harganya 300.000, ini memorinya sekian, kameranya ini begini. Sangat paham sekali, detail sekali. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, walau sa'altahu an syurutit thahar was shalah lam ya'rif syai'an minha. Tapi coba tanyakan syaratnya bersuci, syaratnya sholat, dia tidak tahu sama sekali. Itu orang terlalu cinta kepada dunia. Walaupun dia mengaku saya tidak cinta kepada dunia, bohong. Kalau ditanya urusan toharoh, syaratnya wudhu apa, fardunya wudhu apa, yang membatalkan sholat apa, tidak tahu. Tidak bisa disebut zuhud. Dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi? Yang masih diakui sebagai keluarganya Rasul. Kata Salman Al-Farisi, jangan sampai kamu itu orang yang pertama kali masuk pasar dan orang yang paling terakhir kali keluar dari pasar. Fa innaha ma'rakatus syaitan, karena pasar itu tempat perangnya para setan-setan, dan di sana ada bendera-bendera setan. Jangan sampai yang pertama kali masuk pasar dan yang paling terakhir kali masuk pasar. Makanya saya itu salut dengan penduduk-penduduk Tarim itu. Di sana itu setahu saya pasar itu buka jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Di Indonesia kan sebelum subuh sudah buka. Jam 9 pagi, setelah itu duhur sudah tutup sudah. Duhur sudah tutup. Dan di Tarim itu beda dengan daerah-daerah lain. Di tengah-tengah pasar itu ada masjid. Itu hebatnya di Tarim. Coba mana pasar di Indonesia yang di tengah-tengahnya ada masjid. Jadi ketika mereka itu sudah waktunya sholat, ya ke masjid. Kalau misalkan tidak ada pembeli, ya banyak di sana penjual-penjual di pasar tuh banyak hafal Quran, jadi murojaah sambil dibaca kitab. Makanya dikatakan Tarim syekhuman la syekholah. Tarim itu guru bagi orang yang tidak punya guru.
Pernah ada orang itu dikasyaf sama penjual yang ada di pasar di Tarim itu. Orang baru, masa di Tarim itu katanya guru bagi orang yang tidak punya guru. Dia punya permasalahan fikih yang cukup sulit, yang masih belum terjawab. Akhirnya dia beli-beli di pasar. Waktu beli-beli langsung dikasyaf sama penjualnya itu. Oh, kamu ini permasalahannya seperti ini, pertanyaan seperti ini, nanti jawabannya begini. Dijelaskan dengan begitu sangat detail oleh beliau itu. Ya, memang luar biasa. Kalau bisa, kata Rasulullah, urusan kerja itu la takun awwala man yadkhulu suq wala akhira man yakhruju minha fiha ba'dhu syaitan wa farras. Jangan sampai berangkat tapi pulangnya jangan terlalu akhir. Kalau bukan rezekinya juga tidak bakal sampai. Nah, contoh zuhudnya Rasulullah ya. Rasulullah itu kan pernah ditawari malaikat Jibril untuk gunung itu dijadikan jadi emas. Apa kemudian Rasulullah reaksinya, sikapnya? Fa'atraqasa. Rasulullah menundukkan sesaat begini. Nih. Tidak langsung diterima tawaran itu, kemudian berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, mali walid dunya." Wahai Jibril, apa hubunganku dengan dunia? Ad-dunya daru man la daralah. Dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Wa malu man la malalah. Dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Wa qad yajma'uha man la aqlalah. Dan sungguh telah mengumpulkan dunia orang yang tidak punya akal. Termasuk zuhudnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau pengen kaya itu bisa, tapi beliau tidak mau. Nanti repot nanti umatnya itu. Rasulullah kaya raya, punya. Siapa sekarang yang punya emas sebesar gunung? Coba. Misal seandainya ya Rasulullah itu kaya, punya emas sebesar gunung itu, Gunung Uhud yang cukup besar. Gunung, jangankan gunung, ini saja jadi emas itu seorang sudah kaya raya. Ini gunung jadi emas ini. Artinya nanti umatnya ini untuk niru ini susah. Wah, ini sunnah Rasul, ini harus kaya ini. Repot, akhirnya bisa menghalalkan segala cara. Ya Allah. Pernah Sayyidah Fatimah itu membawa satu potong roti. Kemudian Sayyidah Fatimah ini bilang kepada Rasulullah, kepada ayahandanya, "Ini roti ini sudah aku buat dengan tanganku sendiri, wahai ayahku. Kemudian aku tidak tenang kalau belum membawa roti ini kepadamu." Kemudian Rasulullah itu berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abika mundu salas." Kamu tahu apa enggak, Fatimah? Ini roti ini adalah makanan yang pertama kali masuk mulut ayahmu selama 3 hari. Coba ya bayangkan. Enggak ngomong, enggak apa, wala apa Rasulullah itu. Enggak makan 3 hari. Setelah itu Sayyidah Fatimah yang termasuk putrinya sendiri, dia baru tahu bahwa ayahnya sudah tidak makan 3 hari. Kita kadang terlalu banyak ngeluh gitu. Makan yang ini, makan yang itu. Kamu mulia enggak? Tinggi derajatnya enggak? Orang terpandang enggak? Pengennya yang enak-enak. Kita itu malu sama Rasulullah. 3 hari tidak makan. Demi siapa? Demi kita, bukan demi siapa-siapa. Demi kita, bukan demi siapa-siapa. Dijelaskan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Ini termasuk zuhudnya Habib Ali Habsyi. "Ma bada rafa'tu yadi ilallah wa aqulu ya rabbi a'tin dunya." Habib Ali itu tidak pernah ketika berdoa kepada Allah, "Ya Allah beri aku dunia." Misalkan, "Ya Allah beri aku kaya, ya Allah saya pengen emas, ya Allah saya pengen uang." Tidak pernah Habib Ali itu, tidak pernah. Walakin Allah Ta'ala u'tiyad dunya liman ittaqa. Tapi Allah itu akan memberi dunia kepada orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang-orang itu
lebih memilih kalau berdoa itu kalau pengen menjadi wali itu pengen menjadi wali seperti Habib Ali Habsyi atau Habib Muhsin Assegaf. Karena Habib Ali ini termasuk orang kaya. Kalau saya juga sama. Kalau pengen berdoa kepada Allah, pengen jadi wali, ya pengen jadi wali yang sekelas Habib Ali Habsyi saja, wali yang kaya. Karena ada wali juga yang tidak kaya. Ini Habib Ali ini wali yang kaya, termasuk Habib Husain bin Syekh Abu Bakar ini juga kaya. Ya, sebagai penutup ada satu kisah bahwasanya dulu ada orang yang soleh yang pernah menjumpai Lailatul Qadar selama 20 tahun. Kemudian beliau punya anak. Anaknya ini bilang, "Wahai ayah, aku dengar kabar bahwa engkau ini menjumpai Lailatul Qadar selama 20 tahun berturut-turut. Maka doakanlah agar aku diberi rezeki yang luas, rezeki yang lancar." Kemudian apa kata ayahnya? "Ufin laka min walad." Ya, kalau bahasa sekarang itu kurang ajar kamu. Masa Lailatul Qadar suruh minta dunia. Li isruna sanah wa ana ara Lailatul Qadri ma sa'altullah al-jannata fadlan anid dunya. Kata ayahnya, "Aku ini sudah tahu Lailatul Qadar selama 20 tahun, tapi aku tidak pernah minta surga lebih-lebih dunia. Tapi akan tetapi pada saat itu aku minta bal aqulu Allahumma ridho anni, ya Allah ridhoilah aku." Karena hal yang paling berharga dari hidup kita itu ridho Allah. Kita mau punya jabatan tinggi, Allah tidak ridho, tidak ada manfaatnya. Kita punya uang banyak, Allah tidak ridho, tidak ada manfaatnya. Celaka. Kalau tidak celaka di dunia, celaka nanti di akhirat. Wa makkini minan nadhri ila wajhikal karim. Dan sempatkanlah aku untuk bisa melihat dan memandang wajahmu, kata ayahnya ini. Jadi yang diminta Allahumma ridho anni. Ini doa yang juga bisa kita amalkan. Ya Allah ridhoi aku. Karena yang paling terpenting di dalam hidup itu ridho Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada ridho Allah. Sampai Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu sampai mengatakan, ini tidak bisa ditiru kalau belum kelasnya. Kalau seandainya aku masuk surga, cuma aku sendiri masuk neraka, dan cuma aku sendiri yang masuk neraka, yang lain tidak ada, asal Allah ridho, tidak apa-apa. Rabi'ah Al-Adawiyah, asal Allah ridho itu tidak apa-apa. Karena orang itu kalau sudah ridho, tidak akan terjadi apa-apa. Kalau Allah ridho, tidak apa-apa. Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim dibakar, Allah ridho, dengan dia cinta kepada dia, api tidak bisa membakar. Allah itu ridho. Ya, kita tidak perlu ambil pusing dibenci sama orang, tidak disukai sama orang. Asal Allah ridho, tidak masalah. Itu semuanya kecil. Tapi kalau Allah yang sudah tidak ridho, orang tidak sholat, orang tidak cari ilmu, hati-hati. Suatu saat hancur. Bisa hancur orangnya, bisa hancur keluarganya, bisa hancur ekonominya, bisa hancur kesehatannya. Kalau Allah sudah tidak ridho. Jangan terlalu merasa aman kita dengan meninggalkan hal-hal yang wajib. Kemudian Allah masih membiarkan, berarti ini tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa di dunia, tapi nanti di akhirat hati-hati. Kehancuran yang lebih parah adalah kehancuran di akhirat. Ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan zuhud. Dan insyaallah akan kita lanjutkan makalah yang ke-25 pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.